dari cerita tadi katanya di sekitar sini nih ada satu lubang dan di situ katanya tempat berkumpulnya ikan-ikan dan terjadi penampakan seekor lele yang kepalanya besar, yaitu yang ya tempat korban waktu anak kecil sempat meninggal juga di situ. Sepenglihatan Itan kayak gimana? Dari tangga tadi sebenarnya udah narik banget, tapi semakin kita turun terus makin berasa dan makin berat, makin panas aja di daerah sini. Terus yang anak kecil yang kamu bilang tadi itu ada karena dari tadi lari-larian di sekitar sini. Dari tadi lari. Terus dari sebelah kiri aku dengar kayak yang nangis, tapi dia tuh yang mama mama gitu. Iya Barusan. tadi merinding juga kan. Jadi pas aku turun, cuman mau nanya takut takut salah. Aku dengar kayak ada suara perempuan kayak nangis kayak gitu dan lumayan kedengeran jelas banget. Dan begitu naik turun tangga itu kepala bagian belakang berasa banget pusingnya dan auranya hawa-hawanya panas banget. Selain itu Keluarin aja, keluarin aja. Keluarin aja. Kalau muntah dimuntahin aja. Kayak yang tadi aku bilang. Karena di sini kuat banget. iya berasa banget dari tadi pas turun di sana makin di sini dan suara ini sini terus ada bau-bauan gak enak juga. Terus tadi gimana balik lagi ke yang lele berkepala besar sama meninggalnya yang bocah itu ada hubungannya nggak sih sebenarnya? Ada. Bocah itu kayak ditarik dari lubangnya itu. Kayak ketarik dari situ dan memang di tempat ini paling berat, paling kuat energi negatifnya itu makan korban banyak juga. Terus sekarang ada apa lagi nih kan? Banyak banget. Jadi banget kayak yang awalnya aku lihat cuma 1-2 bentuk, lama-lama banyak banget yang lewat, lama-lama yang nyamperin. Terus Dan kayak yang dari atas juga ada pada terbang-terbang tuh kan. Banyak banget dari sebelah kiri. Sebelah kiri mana? Semuanya deket sama kita, dari sekitar kita, dan itu macem-macem banget bentuknya. Aku sampai bingung liatinnya, banyak banget. Berarti ada beragam jenis ya dari bentuk hewan sampai mungkin manusia sampai yang Di sini aneh-aneh, di sini paling aneh. Tak ya dari sini badan ular mana-mana. sebelah sana. Kepalanya di sana. Kira-kira panjangnya berapa meter? Kurang tahu, tapi ini ekornya di sini. Tadi aku sempat yang ngeliatin, ini badannya segede ini, tak? Tuh, lebarnya bisa dijelasin lebarnya Besar banget. Tapi panjangnya dia yang bisa yang sampai terbang ke atas itu ya? Dan itu beda lagi sama yang di waduk, beda lagi sama yang terbang tadi. Makin di sini badan aku ngerasa makin gak enak Karena bentrok. Energi kamu sama energi mereka bentrok. dan saking banyaknya mereka di sini ya, jadi kayak lebih gampang ketariknya. Iya. Jadi makin kita lama di sini makin banyak wujud Yang datang. Ada nenek tuh di situ. Di atas tadi, di atas. Berarti terbang ya, nggak Iya. posisi dia di darat kayak gitu. Terbang dia. Itu tuh ada ular, ada yang besar berat, paling paling kuat. Saat penelusuran malam di kawasan Waduk Malahayu, Brebes, Jawa Tengah, kamera Intan menangkap cahaya besar berbentuk ular naga. Penampakan naga ini terjadi di jeblukan atau tempat aliran utama mengalirnya air waduk ke sungai. Yang ular di atas tadi, di atas. Berarti terbang ya, nggak posisi dia di darat kayak gitu. Terbang dia. Itu tuh ada ular, ada yang besar
besar, tinggi itu di sebelah kanan kamu. Rasain nggak? Jangan dituin. Nggak, aku buka dulu. Nggak usah. Nggak usah. Dia pakai kain, Ya. bawahnya pakai kain, atasnya pakai kebaya hijau. Assalamualaikum. Maaf dia di sini juga jaga atau datang dari yang lain? Dia datang, barusan datang. Oke. Menurut Pak Suwarno, bendungan Jeblugan memang dianggap sebagai tempat yang memiliki aura mistis yang besar. Beberapa tahun silam, kerabat Pak Suwarno menjadi korban tenggelam di bendungan Jeblugan. Benarkah ada hubungan penampakan arwah dengan kejadian kecelakaan yang pernah terjadi? Dia nyebrang pakai kayu aja sebesar ini, nyebrang bisa. Nah terus yang selain orang tua juga pada nyebrang. Tapi sebelum nyebrang ngobrol dengan ini Pawana, aduh kita sih bisa apa enggak gitu. Itu ya nyebrang ke situ, ke daratan belah lor gitu. Bisa apa enggak kata Pawana. Wah, air segitu aja katanya, apa enggak bisa, anak angon aja bisa, biar segitu lah gitu. Dia akan menghina pada air gitu. Terus yang salah sih nyebrang, bisa nyebrang. Kebetulan dia nyebrang di tengah lep, bang. Ya, yang jelas bahwa pembangunan ini membutuhkan sumber daya pekerja yang luar biasa. Yang luar biasa. Tidak hanya ratusan, tapi ribuan. Karena bagaimana kita melihat konstruksi waduk ini, kemudian sebelum waduk ini berdiri, itu kan paling tidak diratakan. Dan kemudian waduk ini berada di sekitar wilayah pegunungan. Anda lihat di sekitarnya ini, ada bukit-bukit kan. Nah, ini yang menarik dan ini menjadi bagian dari sejarah lisan. Nah, konon pemerintah kolonial Belanda itu mempercayakan pekerja perempuan untuk membangun ini. Istri gitu kepluk numbuk gini. Laki-laki makanan nanggung jalan tanah dengarana. Tanah. Urang mana baik luka rami entos paroho deui. Kasna luka tuh eta kami amun jam 8 teh ditu teh ngadon dagang ka dieu ka Melahayu. Ieu teh kakara barakan kitu geuning. Makana ge tong berang kitu eta napan berang tumbukna kitu. Tong berang angeun cenah datang angeun. Meradang pan kitu. Waduk Malahayu menyimpan banyak cerita misteri, sehingga memunculkan cerita-cerita angker bagi warga sekitar. Hingga kini warga menarik manfaat dari bangunan waduk yang dibangun sejak zaman Belanda tersebut. Sebagian penduduk harus rela pindah ke wilayah lain saat air waduk merendam pemukiman mereka. Manfaat waduk Malahayu yang ada di Kecamatan Banjarharjo ini sangat besar sekali. Yang pertama itu untuk irigasi, di mana mengairi 17 kecamatan, yang mana Kabupaten Brebes untuk surplus padinya ini sangat bagus sekali, termasuk untuk mengairi pertanian bawang merah. Yang kedua, kegiatan manfaat dari waduk ini sendiri juga untuk budidaya ikan patin yang difasilitasi dari pemerintah, dan di sana ditanam sampai berapa bulan disebarkan. Nah, manfaat ini diambil oleh masyarakat yang mana mereka bisa untuk menghidupi ekonomi mereka. Penampakan makhluk gaib, tragedi tewasnya puluhan penumpang perahu yang tenggelam, hingga kecelakaan tragis 3 pekerja turen di Waduk Malahayu masih jadi cerita warga sekitar hingga kini. Begitulah urban legend Waduk Malahayu itu terus hidup di ingatan warga sekitar Brebes, Jawa Tengah. Beredar dari mulut ke mulut tanpa diketahui pasti sumber pertamanya. Sepanjang Waduk Malahayu masih berdiri, legenda itu akan selalu ada.